nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Akbar, NIM 1906352 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video tentang administrasi layanan khusus sebagai perlengkap nilai pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Hal ini sangatlah penting karena yang namanya layanan sangat kita perlukan dalam sebuah lembaga pendidikan. Sangat diperlukan layanan ini, baik itu layanan kepada peserta didik maupun layanan kepada masyarakat. Layanan merupakan suatu kegiatan yang memberikan pelayanan kepada orang-orang untuk bagaimana bisa mendapatkan kenyamanan. Dalam administrasi layanan khusus, terdapat kata khusus, di mana maksud dari kata khusus di sini adalah mereka yang diutamakan, sehingga layanan khusus ini dipersiapkan secara matang untuk mereka dan menyesuaikannya dengan standar seperti peserta didik maupun mahasiswa. Lanjut, kita akan membahas tentang pengertian dari administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau sesuatu yang sudah terprogram yang diberikan oleh lembaga pendidikan atau universitas kepada peserta didiknya atau mahasiswanya agar proses belajar mengajar sesuai dengan tujuannya atau mencapai tujuan dari suatu lembaga pendidikan atau universitas tersebut. Selanjutnya, dalam administrasi layanan khusus ini terdapat berbagai jenis-jenis dari layanan khusus. Yang pertama, jenis-jenis itu dapat seperti layanan perpustakaan, laboratorium, layanan UKS, kantin, asrama, tempat ibadah, transportasi, dan bahkan toilet. Baiklah, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang layanan perpustakaan. Perpustakaan sangat penting bagi peserta didik ataupun mahasiswa dalam mencari referensi atau sebagai tempat belajar untuk menambah informasi, di mana perpustakaan ini memberikan kenyamanan apa yang dibutuhkan, sehingga pelayanan dalam perpustakaan ini harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik atau mahasiswa dan memberikan kenyamanan bagi peserta didik atau mahasiswa tersebut. Yang kedua yaitu laboratorium. Bagi peserta didik ataupun mahasiswa yang memungkinkan untuk melakukan praktikum, pasti memerlukan sebuah laboratorium sebagai tempat prakteknya atau sebagai tempat belajar tambahannya. Sehingga di dalam labor ini harus bisa memberikan pelayanan kepada mahasiswa atau peserta didik agar memenuhi kenyamanan dan kebutuhan dalam melakukan praktikum di dalam laboratorium. Jenis yang ketiga dari layanan administrasi khusus ini adalah layanan UKS. Layanan UKS ini sangat diperlukan bagi sebuah lembaga pendidikan. Tetapi, lembaga pendidikan tidak hanya menyediakan atau hanya sekedar menyediakan sebuah ruangan sebagai tempat untuk UKS tersebut. Tetapi, dalam lembaga pendidikan harus memberikan pelayanan di UKS. Seperti harus menyediakan obat-obatan yang lengkap, harus adanya tenaga penanganan medis yang ahli atau tenaga ahli dalam penanganan medis, dan organisasi yang terstruktur di dalam UKS, sehingga peserta didik ini atau mahasiswa ini mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
Selanjutnya yaitu kantin atau kafeteria. Layanan kantin memang harus ada dalam sebuah lembaga pendidikan, sehingga para peserta didik atau mahasiswa bahkan tenaga ajar atau tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan atau universitas itu tidak perlu jauh-jauh lagi mencari makanan atau jajanannya, tetapi sudah ada disediakan oleh lembaga pendidikan atau universitas tersebut sebuah kantin atau kafeteria. Sehingga dalam pelayanan kantin atau kafeteria ini harus sangat memuaskan bagi para peserta didik, seperti menjaga kualitas dari makanannya, kebersihan dari pembuatan makanannya atau sebagainya. Selanjutnya itu asrama. Mungkin ada beberapa dari lembaga pendidikan yang mengharuskan peserta didiknya itu untuk menetap, atau sebuah universitas yang mengharuskan mahasiswanya itu untuk tinggal di dalam lingkungan kampus, atau yang lebih dikenal dengan stay at campus atau stay at school, di mana para peserta didik atau mahasiswa ini tidak boleh pulang ke rumah masing-masing, sehingga diperlukan sebuah tempat penginapan yang sering disebut sebagai asrama. Dan pelayanan dalam asrama ini harus sangat memuaskan dan menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh para peserta didik atau mahasiswa, seperti kamar yang bersih, kasur yang empuk, toilet yang bersih, sehingga para peserta didik atau mahasiswa ini mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan di dalam sebuah asrama di lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis dari layanan administrasi pelayanan khusus ini adalah sarana ibadah. Dalam sebuah lembaga pendidikan yang mayoritas beragama Islam, tentu harus menyediakan sebuah tempat ibadah seperti musola ataupun masjid, sehingga para peserta didik atau mahasiswa dapat melaksanakan ibadahnya dengan mudah, dapat melakukan ibadahnya dan dapat memberikan, dan sebuah musola ini harus memberikan kenyamanan kepada semua orang dalam melakukan ibadahnya. Selanjutnya itu koperasi. Koperasi ini diperlukan bagi peserta didik atau mahasiswa jika dalam suatu lembaga pendidikan yang tidak membenarkan atau tidak membolehkan para peserta didiknya untuk keluar dari lingkungan sekolah, maka koperasi adalah tempat yang dituju oleh para peserta didik atau mahasiswa dalam memenuhi kebutuhannya dalam proses belajar mengajar, seperti kebutuhan dari alat tulis, buku-buku, atau kebutuhan lainnya. Yang kedelapan yaitu transportasi. Mungkin di kota-kota besar kita sering mendengar tentang adanya bus sekolah atau bus kampus. Nah, hal itu sangat membantu dan memudahkan para peserta didik atau mahasiswanya. Misalkan di sebuah lingkungan rumah peserta didik ini atau mahasiswa ini sangat sulit akan transportasi, maka bus sekolah atau bus kampus ini yang menjadi transportasi bagi mereka. Yang terakhir yaitu toilet. Toilet adalah salah satu pelayanan khusus yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan atau universitas, karena toilet sangat dibutuhkan. Bukan hanya dalam sebuah lembaga pendidikan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, toilet ini sangat dibutuhkan oleh orang. Jadi suatu lembaga pendidikan, maka pelayanan di toilet ini harus diperhatikan, mulai dari kebersihan toiletnya, air yang digunakan, dan alat-alat yang digunakan di dalam toilet ini, sehingga dari pelayanan tersebut dapat menunjang kenyamanan dari pengguna toilet. Pelayanan ini juga harus diperhatikan sehingga yang dapat memenuhi kebutuhan dari para peserta didik atau mahasiswa ataupun tenaga pendidik yang ada di sebuah lembaga pendidikan atau universitas. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.